Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau malam, saya tidak tahu ya. Selamat apapun semua adik-adik yang ada di seluruh dunia yang tergabung dalam Ikatan Siswa Belajar Sambil Tiduran. Kita akan belajar tentang pantun. Siap? Mulai. Kita mulai dari ini dulu. Apa itu pantun? Pantun secara arti yang sudah saya cari di Google adalah ini. Merupakan bentuk puisi lama yang tiap baitnya berisi 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Jika kalian sudah pernah belajar pantun, pasti akan mudeng dengan apa yang saya sampaikan. Tapi jika belum, nah inilah kesempatan kita untuk belajar apa itu bait, sampiran, dan isi. Nah, kita mulai terus ya. Kita lanjut dengan bagaimana bentuk pantun. Ini adalah contoh bentuk pantun. Dan membacanya juga berbeda dengan kalimat pada umumnya. Bacanya seperti ini. Pagi-pagi pergi ke pasar hanya untuk cari sarapan. Ayo kita rajin belajar supaya sukses di masa depan. Asik, keren. Nah, ini adalah contoh bentuk pantun. Dan semua kalimat ini, satu bagian ini dinamakan bait. Jadi satu bait itu ada satu pantun. Dan setiap bait ini terdiri dari baris-baris. Nah, satu kalimat ini namanya adalah baris. Nah, ini namanya adalah baris. Ada berapa? Ada 4 baris. Oke. Nah, tadi ada sampiran dan isi. Nah, ini baris ke-1 dan kedua namanya adalah sampiran. Baris ke-3 dan ke-4 namanya adalah isi. Jika kalian ditanya isinya apa, kamu langsung melihat isi baris ke-3 dan ke-4. Oh, isinya tentang anjuran supaya rajin belajar, supaya sukses di masa depan. Tuh. Kalau ditanya isinya bukan, wah kita harus ke pasar untuk cari sarapan. Bukan, ini nanya sampiran. Isinya ada di baris ke-3 dan ke-4. Begitu guys. Lanjut. Bagaimana ciri-ciri pantun? Nah, ini contoh satu pantun. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, ini satu bait ada 4 baris. Berikutnya, bersajak AB. Maksudnya gimana? Ini baris ke-1 RN. Ini kalau diibaratkan adalah AB. Jadi jika baris ke-1 menggunakan akhiran R, berarti baris ketiga juga harus R. A. Kalau baris kedua N, berarti baris keempat juga N. B. Sehingga dianalogikan bersajak AB. Gitu. Dengan Deng. Lanjut ya. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, sehingga 8 sampai 12 suku kata ini akan mengindahkan ketika kita akan membaca pantun. Kita cek ya, baris ke-1 ada berapa suku kata. Pagi pergi ke pasar. Oh, belum tak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 suku kata. Pagi 4, pergi 6, ke 7, pasar 8, 9. Oh, ada 9 suku kata.
Kalau kurang dari 8 juga kurang bagus. Kalau lebih dari 12 suku kata juga kurang maksimal. Jadi satu baris ada 8 sampai 12 suku kata. Begitu guys. Lanjut. Ada berapa jenis pantun? Wow, kalau jenis pantun sebetulnya dari sumber yang pernah Mas Bejo baca itu ada banyak, tapi ada 3 yang akan kita bahas. Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, dan pantun teka-teki. Nah, ini dilihat berdasarkan isi. Kalau pantun nasihat itu isinya tentang nasihat. Kalau pantun jenaka berisi tentang jenaka atau sesuatu yang lucu, menyenangkan, menghibur begitu. Kalau pantun terus. Kalau pantun teka-teki itu berisi tebak-tebakan. Nah, itu guys, ada 3 contoh nasihat, jenaka, teka-teki. Contoh pantun nasihat. Ini kita langsung lihat pantunnya. Pagi-pagi pergi ke pasar hanya untuk cari sarapan. Ayo kita rajin belajar supaya sukses di masa depan. Nah, ini baris ke 3-4-nya langsung kita cek adalah nasihat. Sama ya seperti tadi. Nasihat untuk rajin belajar supaya sukses di masa depan. Isinya tentang nasihat. Isi ada di berapa? Iya, 3, 4. Lanjut. Contoh pantun jenaka. Nah, ini buah jeruk, buahnya lunak, disajikan dengan teh panas. Nenek tertawa terbahak-bahak sampai-sampai giginya lepas. Giginya lepas. Ompong apa palsu? Jadi pantun jenaka tentang hal yang jenaka, yang lucu. Nah, ini isinya tentang nenek sedang tertawa terbahak-bahak malah giginya lepas. Oke lah, kita lanjut ya. Nah, kalau ini contoh pantun teka-teki. Hati-hati terkena duri, nanti bisa terkena tulang. Siang hari tak perlu dicari, malam hari aku menghilang. Nah, isi tebak-tebakannya ada di baris 3-4. Siang hari tak perlu dicari, malam hari aku menghilang. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah matahari. Kalian bisa buat teka-tekinya juga dan tebak-tebakannya apapun. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya atau pertanyaan terakhir, bagaimana cara membuat pantun? Gimana ya? Nah, kita mulai dulu. Nah, ini ada lembar kosong. Misalkan kamu diminta untuk membuat pantun. Cara langkah pertama, utama, dan diawali yaitu kita harus buat isinya dulu. Kamu ingin ngomong apa, mau berbicara apa, buat dulu, bebas. Misalkan saya ingin buat pantun nasihat, isinya tentang ini. Buanglah sampah pada tempatnya supaya indah, enak dipandang. Nah, ini kita sudah membuat ngalah kepit motor biayaan. Nah, misalkan kita sudah membuat jadi lupa kan. Kita sudah membuat isinya. Oke, kita sudah membuat isinya. Buanglah sampah pada tempatnya supaya indah, enak dipandang. Isinya sudah kita buat. Baru kita cari baris yang ini akhirannya A. Kita cari kata yang akhirannya A. Apa ya? Misalkan saya ketemu kata buaya. Nah, A, buaya. Terus dipandang, kita cari yang G. Apa ya yang akhirannya G ya? Saya dapat kata misalkan pedang. Sudah dapat ini katanya buaya, untuk sama ini hanya pedang. Nah, setelah kita dapat 2 kata ini, kita buat kalimatnya. Buat kalimat yang akhirannya buaya. Misalkan saya buat kalimat siang hari melihat buaya. Kalau yang pedang, kita serang dengan pedang. Nah, sudah jadi gitu urutannya. Jadi kan sekarang satu pantun, siang hari melihat buaya, kita serang dengan pedang. Buanglah sampah pada tempatnya supaya indah, enak dipandang. Tuh, jadi awalnya kita buat isinya, cari kata yang sama dengan
akhirannya atau sajaknya, baru kita buat kalimat sambirannya. Begitu guys. Bagaimana? Mudah kan? Dan kita sudah belajar tentang pantun. Seperti biasa, tetap semangat belajar. Belajar di rumah, tetap semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Adus dhisik.